Nah, teman-teman untuk persiapan kompre itu yang perlu difahami, yang pertama yaitu tentang tugas 6 modul ajar PBL. Ini yang untuk K1, K2 sama, terus di tugas 7 ini modul ajar dengan model PJBL. Ini sama dengan K1 ya. Terus di tugas berikutnya untuk khusus K2 itu penyusunan modul ajar DBL, Differentiated Based Learning, atau sering disebut pembelajaran dengan model diferensiasi. Terus berikutnya untuk K2 itu ada modul ajar dengan berbasis TPACK gitu. Ini teman-teman harus benar-benar menguasai gitu. Karena apa? Antara pembelajaran PBL dengan PJBL itu sudah berbeda sintaknya. Begitu juga PJBL dengan differentiated based learning atau berdiferensiasi itu sudah beda sintaknya. Terus TPACK juga berbeda sintaknya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sinau bareng tentang apa modul ajar. Modul ajar itu kalau istilah Kurmer, tapi kalau istilah Kurtilas itu adalah RPP. Nah, ini template yang disediakan di LMS Base. Nah, modul ajar kerangkanya itu seperti ini. Ini PBL. Jadi modul ajar apapun, kerangkanya itu memang yang diminta itu seperti ini. Gitu. Baik PBL, PJBL, DBL, dan TPACK atau dengan yang lainnya. Gitu. Yang pertama itu ada identitas. Identitas secara umum, mulai dari nama penyusun, institusi ini nama sekolahnya, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, dan kompetensi awal. Nah, yang membedakan dengan kurikulum K13 itu hanya di sini sebetulnya. Kalau kita di Kurmer itu harus mencantumkan yang namanya profil pelajar Pancasila karena kita di bawah naungan Kemenak, nah, ditambah dengan pelajar Rahmatal lil Alamin. Nah, ini harus muncul di sini mulai dari berpikir kreatif, terus iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita tunjukkan. Nah, ini kerangka seperti ini semua ini. Nah, PPRA-nya juga sama. Ada 10 komponen. Nah, itu bisa dimasukkan semua. Terus yang berikutnya, kerangka berikutnya komponennya itu harus ada sarana prasarananya. Terus target peserta didik, kelas berapa, jumlahnya berapa, terus model pembelajaran. Nah, pada model pembelajaran ini di sini akan kita diminta untuk mencantumkan model pembelajaran yang akan kita terapkan itu apa? Apakah PBL, apakah PJBL, atau berdiferensiasi, atau DBL, atau TPACK. Itu kita diminta untuk mencantumkan dengan metodenya sekalipun kalau lebih lengkap atau pendekatannya gitu. Nah, karena model pembelajaran ini akan tercermin di kegiatan inti. Nah, berikutnya komponen kompetensi inti. Terus subnya di sini ada tujuan pembelajaran TP. Nah, itu harus memakai rumus A, B, C, D. Terus setelah itu kita diminta untuk membuat KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah itu kita disuruh membuat pemahaman bermakna.
Terus berikutnya membuat pertanyaan pemantik. Nah, baru di poin berikutnya ini kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan pendekatan PBL, apakah PJBL, apakah DBL atau TPAJK. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini kita di kegiatan pendahuluan. Ini biasanya teman-teman ini sama semua ya. Kegiatan pendahuluan panjenengan lebih paham gitu. Mulai dari salam pembuka, menyapa siswa, menanyakan kabar, apakah ada ice breaking atau ada nyanyian atau mengajak siswa untuk menyanyi bersama atau ini apa persepsi dengan menanyakan apa ya di lingkungan sekitar itu untuk menggiring kepada pemahaman dari tujuan pembelajaran. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, ini termasuk di kegiatan pendahuluan. Nah, setelah itu pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini harus mencerminkan yang ada di mana tadi? Yang ada di model pembelajaran. Ini karena model pembelajaran ini akan menjadi teori dalam melaksanakan perencanaan yang sudah ya yang akan kita laksanakan nanti gitu. Nah, ini harus jelas di sini kalau PBL itu sintaknya itu ada berapa, itu nanti harus jelas gitu. Kita akan bahas di berikutnya ya. Terus pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini sama ya, teman-teman sudah banyak yang paham. Kalau kegiatan penutup itu apa? Refleksi, terus kadang menyimpulkan, terus ditutup dengan doa atau diisi dengan beberapa pertanyaan untuk mengetahui ketercapaian pemahaman siswa, terus doa dan salam. Berikutnya pada kerangka modul ajar ini asesmen. Asesmen ini harus jelas. Oh maaf ya teman-teman untuk waktu ini menyesuaikan ya panjenengan yang lebih paham. Tadi pada kegiatan penutup, pada kegiatan inti. Nah ini menyesuaikan dengan kegiatan pendahuluan juga menyesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan oleh panjenengan. Terus setelah itu, setelah asesmen ya, kerangka berikutnya itu ada pengayaan dan remedi. Pengayaan ini apa sih pengayaan? Pengayaan itu setelah kita memberikan pelajaran, biasanya siswa kita yang pinter-pinter, yang lebih dulu selesai mengerjakan tugas dari kita. Nah, di sini harus kita diberikan pengayaan gitu. Makanya kenapa kita itu kok direkomendasikan sampai ada pembelajaran berdiferensiasi dan TARL ya. Nah, itu fungsinya di sini. Siswa yang taruhlah dikatakan lebih cepat mengerjakan itu termasuk siswa yang pinter lah gitu. Nah, itu kita kelompokkan sebetulnya. Nah, terus siswa yang lambat belajar, lambat mengerjakan, nah, kita memberikan yang namanya remedi. Gitu. Itu perbedaannya pengayaan dengan remedial. Setelah itu ada glosarium. Glosarium ini merupakan istilah dalam materi pembelajaran. Kalau seandainya rukun iman, nah maka glosariumnya itu ya rukun iman, terus apalagi istilah-istilah dalam mata pelajarannya itu menyesuaikan dengan materi yang akan panjenengan ajarkan. Terus berikutnya karena format modul ajar itu harus ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini menyesuaikan dengan
buku yang referensi yang panjenengan pakai gitu. Berikutnya harus jelas ya mengetahui kepala sekolahnya sekolah mana, terus nama kepala sekolah ada tanda tangan dan stempelnya. Terus di sini juga kabupaten atau kecamatan panjenengan, terus tanggal dan bulan dan tahunnya, terus guru apa. Di sini kan guru PAI semua ya, harus jelas guru PAI, terus namanya, kemudian tanda tangan. Nah, semuanya ini namanya kerangka modul ajar atau kerangka rencana pelaksanaan pembelajaran dalam istilah Kurtilas. Nah, berikutnya ada kerangka model seperti ini. Nah, ini intinya sama. Ini madrasah. Ini modul ajar model 2 ya. Kerangkanya seperti ini gitu. Dibuat tabel seperti ini. Ini sama dengan yang di atas gitu. Sama sebetulnya dengan yang di atas gitu. Cuma dibuat versi tabel seperti ini gitu. Nah, sekian dari review kita tentang kerangka modul ajar yang diminta di LMS. Berikutnya kita lihat tentang tugas. Oke. Apakah punyaan Mbak Istik ini sudah mencerminkan di model pembelajarannya, apakah sudah sesuai? Coba kita lihat ya. Nah, ini punyaan Mbak Istik. Nah, ini saya buka di modul pembelajaran dengan PJBL, Project Based Learning. Nah, Project Based Learning, teman-teman tidak usah langsung bingung-bingung PJBL itu seperti apa. Nah, kalau ingin tahu PJBL itu seperti apa, langsung panjenengan langsung ke bawah, lihat di bagian inti. Nah, di bagian inti ini harus tercermin kegiatan PJBL gitu. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membaca, mendiskusikan. Nah, kegiatan diskusi setelah itu. Terus setelah itu kelompok melakukan riset. Ini kalau PJBL seperti itu ya. Singkat, siswa membuat presentasi, kemudian dipresentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Terus guru memberikan umpan balik. Terus setelah itu siswa membuat proyek berupa poster atau video menggambarkan pemahaman mereka tentang ayat tersebut. Nah, intinya di sini sudah tergambarkan PJBL, model pembelajaran PJBL. Nah, yang membedakan PBL dengan PJBL itu di mana sih? Kalau PBL, Program Based Learning, itu kita memberikan masalah kepada peserta didik kita, mendiskusikan, terus setelah itu menyelesaikan masalah tersebut dengan berdiskusi dengan temannya. Tidak ada produk atau yang menghasilkan gitu. Nah, tapi kalau PJBL harus ada proyek gitu. Dan masanya project based learning ini agak lama, harus menentukan schedule gitu. Tidak mungkin selesai 1-2 kali pertemuan gitu. Nah, ini kalau ingin tahu model pembelajarannya. Jadi seandainya coba kita lihat punya Mbak Istik yang PBL ya. Nah, ini tugas PBL-nya. Kita lihat ya. Nah, ini memakai versi kedua. Ini yang PBL. Nah, kita langsung lihat di kegiatan intinya. Nah,
di kegiatan inti, ini kalau PBL ini sintaknya ya, identifikasi masalah. Terus, oh iya benar, terus lanjut ke fase 1 mengenal masalah. Ini harus muncul. Terus penelitian dan pengumpulan data. Terus analisis dan diskusi. Kemudian solusi dan implementasi. Berikutnya fase kelima itu evaluasi dan refleksi. Nah, ini semua apa? Cerminan dari kegiatan pembelajaran PJBL. Terus berikutnya kita lihat yang modul ajar dengan DBL atau differentiated based learning atau berdiferensiasi. Kita lihat ya. Nah, ini dengan DBL atau diferensiasi. Kita langsung lihat di bagian kegiatan intinya. Nah, di kegiatan intinya untuk berdiferensiasi itu biasanya ini di awal, karena tidak mungkin kita membuat diferensiasi itu dalam satu kali pertemuan gitu. Kalau di awal pembelajaran diferensiasi itu harus mengkelompokkan siswa kita, itu dikelompokkan dengan memancing peserta didik kita itu masuk ke kelompok apa, apakah auditory, apakah visual atau kinestetik gitu. Kalau ini sudah termasuk ke pertemuan berikutnya gitu. Membaca surat Al-Imran, terus diskusi kelompok. Berikutnya penjelasan tentang bagaimana hukum tajwid, menerapkan hukum tajwid, menyusun argumentasi, melakukan refleksi. Nah, ini cuma tidak muncul ininya ya, sintak-sintak dari tidak diperjelas, intinya seperti itu. Kalau tadi kan diperjelas seperti PBL itu. Terus kita review yang tugas coba TPACK. Nah, tugas TPACK ini kita lihat sintaknya TPACK. Bentar. Nah, pada kegiatan pembelajaran berbasis TPACK ini kita langsung melihat di kegiatan intinya. Coba kegiatan intinya di pemahaman pembahasan surat Al-Imran, terus diskusi kelompok, penyampaian hadis, terus analisis kasus, presentasi kelompok, refleksi individu, kuis, assessment. Nah, intinya gini ya teman-teman. Yang namanya TPACK itu kan ini kan technological, pedagogic, and content knowledge. Nah, intinya di sini kita sebagai seorang guru harus menggunakan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran, mulai dari medianya itu minimal ya PPT lah gitu. Terus konten itu kan materi yang ditampilkan. Oh, kita menampilkan PPT tersebut itu sudah masuk di ini teknologi gitu. Terus kita memberikan LKPD. LKPD-nya bisa jadi kalau LKPD yang TPACK itu memberikan kuis pertanyaan dengan menampilkan di proyektor. Nah, siswa itu disuruh mengamati. Nah, itu masuk di TPACK gitu. Terus kita memberikan penugasan melalui quizzes atau Kahoot atau
Google Form. Nah, itu TPACK-nya itu ngena di situ. Intinya dalam kegiatan pembelajaran kita melibatkan berbagai macam teknologi yang berkembang di saat ini. Oh, seperti Mbak Ebni mengajar itu memakai robot. Nah, AI buatkan 10 soal. Nah, ini sudah masuk TPACK ini gitu. Nah, ini tentang review kita tentang pembelajaran dengan model pembelajaran yang sudah ditentukan. Mulai dari mana ini ya? Bentar. Mulai dari PBL ya, PBL ya. Saya tidak menjelaskan tugas keberapanya. Kalau tugas ke-6 ini punya K2, tapi kalau K1 ini tugas 4 mungkin, tugas 5 mungkin. Nah, mulai dari PBL, terus PJBL, untuk yang kedua DBL dan TPACK. Nah, ini teman-teman harus paham benar gitu alurnya gitu. Sintak pembelajarannya harus paham benar, karena biasanya dosen itu menanyakan tentang ini, tentang modul ajar yang sudah kita buat di tugas lokakarya. Berikutnya, oke, bentar, tinggal satu lagi. Nah, ini yang sering ditanyakan dosen. Nah, yang sering ditanyakan dosen di sini adalah tujuan pembelajaran. Nah, yang mudah-mudahan dosennya tidak bertanya yang ini punya Mbak Istik ini. Peserta didik diharapkan dapat, nah ini harus mengandung unsur A, B, C, D. Audien, behavior, terus apa? A, B, C, C-nya itu condition, dan D-nya itu degree. Gitu. Peserta didik ini audiennya, ya. Terus menganalisis ini behavior ya. Behaviornya apa kondisinya? Menganalisis makna pesan surat Al-Imran ini kan kontennya kan. Makna pesan dari surat Al-Imran ini kan apa? Bukan kondisi sih, apa? Behavior itu ini apa? Kegiatannya ya, pembelajarannya gitu. Terus C-nya itu apa? Kondisi. Nah, kondisinya ini melalui apa? Gitu. Melalui, seharusnya ini peserta diharapkan dapat melalui, seandainya ini apa ini? PJBL ya, melalui model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, ini conditionnya sebetulnya. Gitu. Nah, menganalisis ini sampai sini nih. Nah, ini termasuk apa? Tadi behavior, terus apa lagi? Condition. Ini behaviornya, terus kondisinya. Tadi melalui pembelajaran tersebut. Terus degree-nya di mana? Ini tidak ada ini. Dengan benar, dengan tepat. Kalau memahami dengan benar. Kalau menghubungkan refleksi diri dengan pemahaman ayat dan hadis, ini dengan baik bisa. Gitu. Kita melihat apa kalimat di depannya ini, maksud dan tujuannya. Biasanya kalau di pengetahuan itu biasanya langsung dengan benar atau dengan tepat, tapi kalau di kemampuan itu biasanya dengan baik, dengan apa? Dengan indah. Nah, ini perbedaannya antara ranah pengetahuan dengan ranah keterampilan. Oke, sampai di sini dulu tentang review modul ajar.
Berikutnya ini ada yang masuk ya. Sebentar. Kayaknya ada yang masuk barusan. Oh, nggak ada. Sorry. Mbak Fatma, Mas. Gimana? Mbak Fatma, Oh belum iya. masuk, mau masuk nggak bisa. Sudah bisa masuk. Oke. Lanjut Belum, ya. belum Kita. Mas, Oh, belum masuk. Sesi mana? Mbak belum. Fatma ini. Nggak bisa masuk Oh, atau yang komen ini di nih. grup. Oke. Ayo Mbak Fatma, ngikutin ya. Nah, berikutnya kita bisa enggak? Oke, lanjut. Berikutnya kita mereview tentang tugas 10 menyusun modul P5 dan PPRA. Nah, untuk modul P5 dan PPRA ini kan panjenengan yang lebih paham sebetulnya gitu. Sekolahnya panjenengan yang lebih paham. Ini jarang sekali sih ditanyakan sih gitu. Kalau pengalaman kita, ya enggak tahu kalau nanti kita ditanyakan tentang P5 dan PPRA-nya ya jenengan tunjukkan aja, tinggal baca aja gitu. Terus berikutnya bisa jadi dosennya itu menanya tentang tugas 11 tentang penyusunan proposal PTK dan instrumennya. Nah, kita lihat di sini proposal yang sudah kita buat ya. Nah, ada dosen yang meminta dengan proposal PTK ini sesuai dengan template yang ada di sini. Ada yang seperti itu. Yang namanya proposal PTK itu di bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metode penelitian dan DAPUS atau daftar pustaka. Nah, ini namanya proposal ini masih gitu. Belum PTK, PTK-nya nanti gitu. Kalau sudah kita action di lapangan itu akan muncul yang namanya siklus 1, siklus 2. Seperti itu nanti. Coba kita lihat punyaan Mbak Istik karena sampel untuk K2 itu lebih lengkap ya gitu tugasnya. Nah, ini penelitian tindakan kelas. Penerapan problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI materi menghidupkan nurani kelas 12 di SMAN 1 Simpang tahun pelajaran 2024. Oh ya, ini salah ya. Nggak apa-apa, salah ini nanti dibetulkan gitu. Nah, intinya begini ya teman-teman. Pada judul ini harus mengandung yang namanya kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini subjeknya siapa? Ini penerapan problem based learning ini subjeknya gitu. Terus untuk meningkatkan subjek predikat ya. Predikat ini kan objeknya hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar, nah, siswa ini akan menjadi objek gitu. Tapi dalam hal memahami ini ya judul ya. Kalau dalam penelitian, praktek penelitian, siswa ini sebagai subjek gitu. Terus PBL ini juga sebagai subjek nanti. Kalau di penelitian, kita harus bisa membedakan. Kalau di sini kita memakai pakem atau kaidah SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangannya di mana? Ini ada keterangan tempat, terus ada keterangan waktu. Kan di sini kan. Keterangan tempat ini kelas 2 juga. Nah, ini termasuk keterangan tempat gitu. Nah, di sini objeknya ini kan ada 2, ada siswa kelas berapa ya? Ini siswa lah objeknya, terus ada objek materi. Ini kalau kita memahami judul.
Memang kadang dosen itu minta judul tidak lebih dari 20 kata. Tidak bisa kalau PTK itu, jangan disamakan dengan skripsi. Kalau skripsi ya memang gitu, karena ada judul terus di bawahnya ada anak judul gitu, ada sub gitu. Kita ini PTK gitu. Ini harus 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 bisa membedakan antara skripsi dengan penelitian tindakan kelas gitu. Terus berikutnya dalam proposal ini, nah kalau kata pengantar tidak akan saya bahas ya. Kalau daftar isi ini kita mengikuti template ya. Ntar lagi saya bahas template-nya ini gitu. Nah, di bab 1 pendahuluan itu kan ada latar belakang. Nah, latar belakang masalah ini menggambarkan yang bagian atas di alinea atas gini ini seharusnya menggambarkan tentang filosofi. Terus berikutnya landasan teoritis gitu. Terus berikutnya lagi tentang gambaran ininya objeknya, objek penelitian kita yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat PBL untuk dijadikan solusi dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Ini harus ada di situ. Oh, karena siswanya rendah nilainya, karena penerapannya karena diterapkannya model pembelajaran yang tidak yang tradisional gitu. Itu yang menjadi latar belakang kita mengangkat judul tersebut gitu. Nah, setelah itu, nah ini sebetulnya di sini ya, punya Mbak Istik ini sudah menggambarkan latar belakangnya tentang kerendahan nilai siswa tersebut dengan pembelajaran tradisional ya. Angkanya seperti ini yang melatar belakangi sehingga Mbak Istik ini ingin menerapkan tentang pembelajaran PBL ini untuk meningkatkan hasil belajar. Ini pada bagian latar belakang masalah. Terus berikutnya kita identifikasi masalah tersebut. Ini kita identifikasikan ada 2 masalah yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, peserta didik belum memahami secara maksimal tentang materi menghidupkan nurani. Oke. Terus berikutnya, rendahnya kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam berimplikasi terhadap hasil pembelajaran ya. Nah, setelah itu kita merumuskan masalah. Nah, dalam merumuskan masalah ini kita bisa menentukan rumusan masalah lebih dari 1. Nah, cuman punya Mbak Istik ini langsung aja menentukan 1 rumusan masalah. Karena rumusan masalah, semakin banyak rumusan masalah, maka kita akan harus memunculkan nanti di pembahasan, terus di kajian teori itu harus jelas nanti teorinya gitu. Ini ngambil simpelnya aja karena kita tahapnya belajar gitu. Nah, ini langsung bagaimana penerapan problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menghidupkan nurani kelas 12 di SMAN 1 Simpang. Nah, ini 1 rumusan masalah. Bisa jadi ini rumusan masalahnya kalau ingin ditambah efektivitas. Bagaimana efektivitas penerapan problem based learning? Nah, ini bisa kalau ingin ditambah. Terus hasil belajar pada menghidupkan nurani. Nah, ini bisa dijadikan rumusan masalah nanti.
Bagaimana hasil belajar peserta didik menghidupkan hati nurani di kelas 12? Seandainya ingin empat rumusan masalah gitu, itu bisa. Cuma nanti di pembahasannya harus muncul 4 karena pada idealnya itu kalau rumusan masalahnya itu banyak, maka di pembahasannya juga harus muncul satu-satu itu. Itu. Begitu juga poin berikutnya yaitu cara pemecahan masalah. Terus tujuan tindakan. Terus manfaat penelitian, oke. Kalau ini tidak akan saya bahas ya manfaat penelitian. Tentunya teman-teman banyak yang sama kalau manfaat penelitian ini. Tapi yang urgent itu di bagian satu, di bagian ini ya, latar belakang, ini urgent ini gitu. Kenapa kok kita mengangkat judul PTK dengan PBL ini? Nah, ini harus ada latar belakangnya gitu. Terus setelah itu diidentifikasi. Ini urgent ya, diidentifikasi ini ya. Terus setelah diidentifikasi, maka dirumuskan masalah tersebut. Begitu juga dengan cara pemecahan masalahnya. Gitu. Nah, kalau tujuan tindakan, ini kan tujuan dah di anunya apa? Menjawab tentang pemecahan masalah ini sudah di tujuan tindakan ini. Terus manfaat penelitian, setelah itu, nah bab 2. Bab 2 ini kerangka teori. Nah, di kerangka teori ini harus menggambarkan tentang apa? Tentang yang ada di rumusan masalah ini. Hasil belajar. Ini harus ada teorinya. Terus problem based learning ini harus ada teorinya. Gitu. 2 ini cukup. Kalau ingin lebih banyak PTK-nya, nah menghidupkan nurani ini harus diulas di materi menghidupkan nurani ini bisa diulas di bagian bab 2. Nah, ini ya. Di bab 2 kerangka teorinya, hakikat belajar. Oke, secara teoritis ya. Terus berikutnya hasil belajar. Nah, teorinya ini ya. Terus setelah itu problem based learning. Nah, problem based learning itu teorinya panjenengan dilihat. Terus nah, ini kan tidak ada tadi materi hati nurani itu kan tidak ada. Kalau ingin menambah itu bisa gitu. Panjenengan bisa mengulas atau menyampaikan di sini tentang apa materi yang panjenengan ajarkan. Berarti di poin ini kan poin D ya, berarti di poin C. Nah, di poin D, maka hipotesis ini akan menjadi poin E. Gitu. Dengan ulas materinya panjenengan. Kalau ingin sesuai dengan judul. Terus berikutnya hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yang namanya hipotesa itu kan anggapan sementara. Perkiraan. Bahwa penerapan model based learning dapat meningkatkan hasil peserta didik pada materi menghidupkan nurani. Terus bahwa penerapan model based learning tidak dapat. Nah, ada HA dengan HO gitu. Kalau HA ini menghasilkan ya. Jadi PBL ini dapat meningkatkan. Ini asumsinya kan seperti itu. Prediksinya kan seperti itu. Terus kalau H0 HO. Nah, ini model based learning tidak dapat meningkatkan hasil peserta didik, malah peserta didik itu malah semakin rendah gitu. Nah, ini yang namanya penelitian. Apakah harus meningkatkan hasil? Sebetulnya tidak dalam dalam praktek penelitian yang sebenarnya tidak harus gitu. Tapi karena ini judulnya meningkatkan hasil, maka yang diharapkan itu meningkatkan kan memang gitu.
Terus berikutnya di bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini kita menentukan jenis penelitiannya ya, kita mengikuti template ya. Ini penelitian yang digunakan adalah PTK, penelitian tindakan kelas gitu. Terus berikutnya subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya ini, nah ini sudah beda ranah ya. Kalau tadi saya menyampaikan di judul siswa itu menjadi objek dan materi juga objek, itu dalam kaidah bahasa Indonesia SPOK ya. Tapi kalau dalam subjek penelitian, subjek ya, ini subjeknya itu adalah guru dan siswa, karena ini yang melakukan gitu. Guru melakukan pengajaran dengan model pembelajaran PBL, siswa melaksanakan pembelajaran dengan model PBL. Jadi guru dan siswa ini menjadi subjek gitu. Subjek penelitian gitu. Terus berikutnya rancangan penelitian. Nah, karena ini sifatnya PTK, ini rencananya ini dibuat 2 siklus ya, 2 siklus. Ingat, ini ada 2 siklus. Dan dalam satu siklus, nah ini ada, sebentar ya. Dalam siklus itu, nah ini ada yang namanya tahap persiapan atau perencanaan. Kita membuat RPP-nya, RPP-nya harus model PBL. Terus berikutnya tahap pelaksanaan tindakan. Kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. PBL-nya harus dilaksanakan gitu. Terus berikutnya tahap observasi. Nah, pada waktu kita melaksanakan pembelajaran PBL tersebut, nah ini harus kita observasi, karena observasi ini untuk mengukur keberhasilan atau aktivitas tentang PBL tersebut gitu. Ini nanti akan menjadi instrumen juga gitu. Terus tahap analisis dan refleksi. Setelah itu dianalisis dan direfleksikan. Ini kalau PTK itu ini ya 4 ini harus ada ya. Mulai dari perencanaan, terus pelaksanaan ya, pelaksanaan tindakan. Ini kan tahap perencanaan tindakan. Ini pelaksanaan tindakan. Setelah itu observasi langsung ya, karena kita sebagai pelakunya gitu, kita langsung observasi, terus analisis, setelah itu kita analisis dan direfleksikan hasilnya itu bagaimana, di hasil PTK siklus 1 itu gimana hasilnya gitu. Nah berikutnya apa ini, teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data ini tekniknya dengan pengamatan langsung atau observasi ya. Ini ya observasi ya. Untuk mengambil data penerapan PBL. Terus teknik tes. Nah, teknik tes ini untuk apa? Untuk mengetahui hasil belajar siswa, apakah dengan diterapkan PBL ini meningkat apa enggak. Seperti itu. Setelah itu data itu dianalisis. Nah, analisisnya bagaimana? Nah, analisis datanya ini dengan kriteria, nah, karena ini sifatnya pembelajaran, KKM yang sudah kita tentukan itu berapa. Kalau KKM-nya itu 70, terus coba ya kita baca ini hasil belajar siswa peserta didik dapat mencapai nilai 75 ke atas atau daya serap 75%. Nah, kalau
secara umum, secara kumulatif, siswa kita itu banyak yang mendapatkan nilai 75, seandainya dari 20 siswa itu 15, yang 5 masih di bawahnya. Nah, kita laporkan nanti di siklus 1 gitu. Terus presensi aktivitas peserta didik mencapai 80% dan minimal 80% aspek kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kegiatan observasinya ini. Artinya ketika melaksanakan kegiatan PBL itu bagaimana aktivitasnya siswa tersebut. Terus aktivitasnya guru melaksanakan PBL itu juga ini bisa kita lihat dengan menggunakan yang namanya instrumen. Kenapa panjenengan disuruh untuk membuat instrumen gitu. Oke, setelah itu daftar pustaka. Nah, ini tentang review tentang penelitian tindakan kelas. Nah, ketika kita membicarakan PTK dengan versi template, nah ini ya, ini yang versi template gitu. Saya sendiri kalau dalam versi template ini agak kurang sesuai gitu. Karena apa? Kalau versi seperti ini kayaknya ini lebih ke arah skripsi gitu. Coba kita lihat latar belakang masalah, oke, sudah sesuai. Pada poin B, pembahasan dan rumusan masalah, ya benar. Tujuan penelitian, ya. Manfaat penelitian, oke. Terus di bab kedua, kerangka teori, landasan teori, benar. B, penelitian terdahulu, oke. Punya Mbak Istik tadi ada nggak penelitian terdahulunya? Coba kita lihat. Ini harus ada ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Karena penelitian terdahulu itu akan menjadi pijakan panjenengan. Artinya PBL ini bukan hanya panjenengan yang menerapkan, tapi sudah pernah ada yang menerapkan tentang PBL, itu dijadikan penelitian terdahulu. Memang harus ada ini gitu. Oke, lanjut ya. Ini harus ada memang penelitian terdahulu itu sebagai pijakan kita gitu. Terus hipotesisnya ada kan? Terus selanjutnya metode penelitian. Nah, jenis penelitian, oke, kita tentukan. Nah, di sini muncul yang namanya variabel penelitian. Variabel penelitian itu, nah ini ada berapa variabel, kita harus paham gitu. Coba kita lihat pada judul ya, pada judul. Nah, yang namanya variabel ini ya, problem based learning ini variabel gitu. Terus variabel berikutnya itu hasil belajar. Ini variabel. Ini namanya variabel. Terus variabel itu ada variabel inti, ada variabel pendukung gitu. Sebentar ya. Bentar lagi kita bahas tentang masalah variabel ini. Terus berikutnya ada populasi dan sampel. Nah ini, populasinya ini, kalau hanya satu kelas, ini kan penelitian tindakan kelas itu kan kita terapkan di satu kelas itu. Artinya kalau dalam satu kelas itu sudah ada 20 siswa atau 15 siswa atau berapa 30 siswa. Nah, ya populasinya segitu sudah, sampelnya segitu. Nah, ini yang saya kurang begitu sepakat gitu dengan populasi dan sampel. Karena kalau berbicara populasi itu adalah keseluruhan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Terus yang diambil sampelnya mungkin satu kelas gitu. Nah, format seperti ini adalah penelitian umum gitu.
Artinya apa? Punyaannya skripsi seperti ini nih. Dan berikutnya jenis dan sumber dan teknik pengumpulan data, ya benar ini ada semuanya. Terus teknik analisa dan pengujian hipotesis. Nah, ini beda sudah. Kalau berbicara populasi dan sampel, ini kita ke arah kuantitatif gitu. Karena di penelitian kuantitatif itu maka nanti kita akan memakai analisa data yang ini angka agak ribet. Sedangkan PTK itu yang kita teliti dalam satu kelas itu lebih cenderung ke kualitatif. Angkanya, hasil belajarnya itu sebetulnya kuantitatif. Nah, itu nanti dikonversi. Yang kurang setuju di sini saya sendiri tentang format PTK yang telah diberikan di LMS space ini gitu. Karena muncul populasi dan sampel. Kalau populasi kan keseluruhan, terus yang diambil sampelnya itu berapa kan gitu. Sedangkan PTK itu tidak membicarakan populasi dan sampel, akan tetapi dalam satu kelas itu kita terapkan PBL, kita terapkan PJBL, kita terapkan, atau metode demonstrasi kita terapkan seperti itu. Jadi tidak ada populasi dan sampel kan gitu. Oke, kita akan membahas yang namanya variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian? Nah, variabel penelitian itu kan untuk memudahkan kita membuat rumusan masalah dan nanti untuk teknik analisa dan pengujian hipotesis. Ini caranya itu nanti biasanya kalau dulu itu pakai SPSS kan gitu, anunya apa? Ada aplikasinya sendiri gitu. Maka di sini nih ya yang kurang begitu ini kurang begitu pas di penelitian tindakan kelas itu. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ayo, mana teman-teman ini? Oke. Nah, berikutnya ini sudah benar kan? Oke, berikutnya kita membahas tentang apa ini? Kita review di tugas berikutnya. Nah, penyusunan instrumen PTK. Nah, ini ya. Instrumen itu kan sebagai alat mempermudah kita untuk mengumpulkan data yang akan kita teliti gitu. Nah, kalau formatnya ini di sini ada 5. Yang pertama itu ada angket. Nah, kalau berbicara populasi dan sampel, nah, maka angket ini perlu gitu. Tapi dalam PTK ini tidak perlu, karena panjenengan sudah kenal dengan siswanya panjenengan, kecuali jenengan guru baru di situ atau jenengan praktikan gitu. Kita ngasih angket dulu gitu. Terus wawancara. Nah, wawancara ini bisa diperlukan ya. Wawancara ini kalau kita itu bukan guru masih guru baru gitu. Kita mencari datanya itu dengan wawancara, tanya ke wali kelas, ke kepala sekolah, atau ke guru lain tentang siswa kita. Terus berikutnya pengamatan. Nah, kalau ini penting, kalau ini harus ada pengamatan, karena kita mengamati langsung, kita yang tahu gitu. Terus berikutnya tes ini harus ada gitu. Dan yang terakhir adalah dokumentasi ini
ini harus ada. Seperti RPP kita itu kan dokumentasinya kan. Terus kita menilai siswa itu kan dokumentasi. Terus kita merekam video atau apa ya? Kita memotret kegiatan kita itu termasuk dokumentasi yang harus kita kita penuhi, karena dengan dokumentasi itu maka penelitian kita itu dianggap real gitu. Kalau tidak ada dokumentasi, nah, dikira penelitian kita itu penelitian tidak bukan penelitian beneran. Sebentar, siapa yang baru mau masuk? Mbak Yuni. Oke. Lanjut Mbak Yuni, ngikuti dulu ya. Bentar. Sip. Nah, ini di dokumentasi. Terus tes. Nah, tes ini kan tadi kan jelas di penelitian tindakan kelak di poin ini ya, di poin 3 bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, tes itu kan untuk mengetahui hasil belajar siswa gitu. Terus kalau observasinya, nah observasinya itu kan untuk mengetahui ininya penerapan PBL-nya itu apakah sudah diterapkan semua atau belum. Dan PTK ini bisa diterapkan di semua jenjang, di semua materi itu bisa diterapkan gitu. Bukan hanya tingkat SMA saja, bukan. PBL ini bisa diterapkan di TK pun bisa, di SD pun bisa, di madrasah pun bisa, di SMP pun bisa. Terus pada materi apa? Di semua materi. Makanya kan PTK ini tidak melihat jenjang, tidak melihat materi gitu. Tapi aktivitas yang ada di dalam kelas tersebut gitu, yang akan kita teliti gitu. Makanya kan dengan instrumen ini cukup 3 ini aja, pengamatan atau observasi, dengan tes, dengan dokumentasi ini cukup. Cuma kemarin itu dosen kadang minta angket. Untuk apa angket ini gitu saya. Terus wawancara, untuk apa wawancara? Kita loh yang dihadapi siswa kita sendiri gitu. Terus angket, ya kalau kita itu orang baru gitu. Untuk mengukur apa sih gitu. Mungkin kalau skripsi, angket, wawancara ini penting gitu. Oh, wawancara digunakan untuk ini mengetahui visi misi sekolah. Ya enggak tahu kalau mau diterapkan di situ ya. Cuma PTK kita itu nanti tambah banyak gitu. Oh, ingin lebih ini, PTK-nya ingin 200 lembar, kasih angket. Waduh, dikasih angket semua. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dikasih angket semua. Gitu. Akan diterapkan di mana ini gitu angketnya? Tas B masuk. Makanya kalau dosen paham penelitian tindakan kelas, nah ini cukup, ini 3 ini, observasi, tes, dan dokumentasi. Jadi seperti itu. Masalahnya Ya. Pak Tasbih itu mau ngelabung nggak bisa masuk. Pak